warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Eka Sayeti Puspitasari. Saya merupakan calon guru penggerak Angkatan 8 dari Kabupaten Semarang. Saya mengajar di SMK Islam Sudirman 1 Ambarawa. Saat ini saya ditemani oleh beliau Bapak Gunadi Wahyu Nugraha Eskom selaku guru SMK Islam Sudirman 1 Ambarawa mata pelajaran informatika. Beliau merupakan supervisi yang telah saya lakukan observasi terhadap kegiatan belajar mengajar beliau sebelumnya. Kemudian Pak Gun, beliau Ibu Endang Sobariah SPD. Beliau merupakan pengajar praktik pada kegiatan pendidikan guru penggerak yang sedang saya ikuti kali ini. Ini merupakan rangkaian kegiatan dari kegiatan sebelumnya, yaitu pra-observasi dan juga observasi yang telah kita laksanakan ya Pak Gun. Ini merupakan tahap terakhir, yaitu kegiatan pasca observasi. Seperti yang kemarin saya sampaikan, kegiatan ini akan ditemani oleh beliau dan nanti masih akan ada beberapa pertanyaan terkait observasi yang telah saya laksanakan pada kegiatan belajar mengajar yang dilaksanakan kemarin. Itu ya Pak Gun. Nah, kemudian kita akan lanjutkan dengan pengarahan dari beliau Ibu Endang Sobariah. Kami persilakan. Terima kasih Bu Endang. Kita sudah melakukan kegiatan observasi, kemudian observasi terhadap pelajaran Pak Gun. Berikutnya nanti silakan untuk kegiatan pasca observasi, baik untuk melakukan coaching dengan alat tirta ya Bu ya, nanti untuk diperhatikan poin-poin yang perlu jenayah gali sebagai bahan ini. Dan jangan lupa untuk informasi tujuannya juga nanti kita ya. Jadi silakan seperti ini mereka untuk silakan. Terima kasih Bu Endang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini Pak Gun? Alhamdulillah baik-baik. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Untuk saat ini kita akan melaksanakan tahapan lanjutan, yaitu pasca observasi. Seperti biasa saya menyampaikan bahwa nanti Pak Gun silahkan menjawab pertanyaan-pertanyaan saya dengan leluasa. Namun jika saya sedikit menulis, Pak Gun feel free saja ya Pak. Saya akan tetap hadir penuh di sini bersama Pak Gun. Yang pertama adalah saya ingin mengulangi lagi untuk kegiatan belajar mengajar yang telah saya observasi kemarin. Tujuan mengajarnya sendiri mohon disampaikan Pak Gun. Oke, untuk proses pembelajaran yang sudah kemarin kita lakukan, kemarin kan kita Bu Eka mensupervisi saya ketika saya membawakan materi tentang teknologi jaringan komputer. Beberapa TP atau tujuan pembelajaran yang saya ambil itu kurang lebih nanti ada 4. Yang pertama itu adalah identifikasi dan analisis perangkat keras pada jaringan komputer, kemudian menjelaskan cara kerja internet dan jaringan lokal, kemudian merancang dan melakukan konfigurasi perangkat jaringan serta nanti menguji hasilnya. Dan yang terakhir nanti memperagakan koneksi perangkat jaringan lokal dan internet. Baik, untuk kegiatan yang telah kita laksanakan kemarin, tujuan pembelajaran mengidentifikasi dan menganalisis perangkat keras komputer, dan itu sudah terlaksana dengan sangat baik, sangat luar biasa. Lalu bagaimana perasaan Bapak sendiri terkait jalannya observasi yang sudah terlaksana kemarin? Terkait perasaan tadi kan subjektif. Kalau saya ya perasaan tentunya yang sangat naluriah ya, pasti deg-degan ya ketika kan pasti atmosfernya beda ya ketika kita menjelaskan ke siswa sendirian dibandingkan dengan menjelaskan siswa ada seseorang atau mungkin 2 orang yang mengamati cara mengajar kita. Itu kan tentunya ada sedikit rasa jangan-jangan nanti saya salah ngomong atau mungkin menimbulkan banyak persepsi. Ya mungkin perasaan utama ya jelas itu ada rasa sedikit deg-degan loh, takut mungkin salah miskonsepsi atau apa seperti itu.
Iya. Jadi perasaan yang dialami, nah itu tetap ada rasa panik, deg-degan gitu ya Pak Gun. Nah, untuk selanjutnya bisa diceritakan kembali untuk area pengembangan yang dilakukan. Ya, jadi kemarin kan ini kan berkaca dari tahun ajaran sebelumnya ya. Jadi kalau tahun ajaran sebelumnya itu saya hanya menggunakan PowerPoint, media PowerPoint. Jadi anak itu hanya saya gambarkan apa sih komputer itu, terus kemudian saya gambarkan ini CPU, ini laptop, kemudian komponennya, ini RAM, ini hard disk, ini flash disk. Tanpa anak itu memegang benda aslinya. Pada kesempatan tahun ajaran ini mungkin ada beberapa evaluasi, mungkin saya hadirkan perangkat kerasnya secara langsung, dan anak itu biar nanti bisa tahu, bisa ada experience-nya ketika dia memegang, oh ternyata hard disk itu seperti ini, oh ternyata RAM itu seperti ini, oh ternyata prosesor itu seperti ini. Karena ya jurusan kita pun akuntansi dan busana itu kan istilahnya ya jauh lah dari kata komputer, beda dengan jurusan RTL. Mungkin itu kan pasti kalau komputer itu kan makan sehari-hari. Jadi untuk tahun ajaran yang sekarang ini saya mencoba untuk demo, jadi saya hadirkan perangkatnya biar anak itu tahu. Karena ya berdasarkan pengalaman yang tahun kemarin itu tidak semua anak itu ternyata tahu komputer, atau bahkan hal yang terkesannya ramah remeh-temeh ya, seperti misalnya ketika saya praktek Office, siapa yang belum bisa menyalakan komputer itu ternyata ada. Itu kan mungkin semacam hal lucu, tapi itu ternyata dijumpai juga di sekolah ini. Jadi sebelum nanti melanjutkan ke bab yang lebih dalam tentang mungkin penggunaan komputer, itu saya hadirkan dulu perangkatnya, saya jelaskan komponennya, komponen utamanya ada input, output, proses, biar anak lebih familiar terlebih dahulu. Baik, sangat luar biasa ya Pak Gun. Jadi Pak Gun menekankan pada kegiatan proses, yaitu dengan demonstrasi praktik secara langsung dengan media yang nyata atau berupa perangkat keras komputer tersebut sendiri. Kemudian hal tersebut dilakukan karena berkaca dari pengalaman ya tahun-tahun ajaran yang lalu. Ya, baik. Kemudian langkah-langkah atau tahapan pembelajaran yang dilakukan Pak Gun dalam pembelajaran ini mohon diceritakan kembali Pak Gun. Oke, untuk langkah-langkah ya terutama kita untuk mengidentifikasi ya, ibaratnya daya dukung siswa itu. Saya melakukan tanya jawab dulu yang belum pernah kenal komputer itu siapa, yang belum pernah memegang atau mengoperasikan komputer itu siapa, baru nanti saya dapatkan hasil ternyata memang ya mayoritas mereka itu jarang untuk mengoperasikan komputer. Dan kemudian saya menyusun RPP itu saya sedikit modifikasi. Untuk pertama itu saya kenalkan dulu satu unit komputer, perangkat-perangkatnya, komponen-komponennya, mulai dari input, output, proses, kemudian saya demokan. Untuk kemarin saya demokan itu mulai dari pembongkaran, kemudian saya jelaskan ini RAM, ini hard disk, ini prosesor, kemudian cara memasangnya, dan itu saya mengajak siswa untuk men-challenge siapa yang mau berani, istilahnya berani tunjuk gigi ya, istilahnya berani untuk mempraktekkan ya, dengan saya pandu yang. Baik, saya ambil kesimpulannya Pak. Untuk langkah-langkah atau tahapan pembelajaran dari persiapan pembelajaran, Pak Gun itu sebetulnya sudah menerapkan yang namanya diagnostik test. Jadi tes awal sebelum kegiatan pembelajaran dengan menggunakan tanya jawab. Namun kemarin Pak Gun pada saat praobservasi menyampaikan bahwa kegiatan tersebut akan dilaksanakan menggunakan aplikasi. Apakah itu telah terlaksana atau aplikasi? Oh ya, terkadang kan kita menyusun RPP itu misalnya kita punya set planning itu A, ternyata kita laksanakan itu ya entah kita berimprovisasi atau mungkin kita melenceng sedikit dengan konsep, sama halnya dengan RPP yang saya buat itu ada tugas kelompok, tapi ketika dilaksanakan ternyata kok tidak memungkinkan, akhirnya bentuknya hanya diskusi tanya jawab seperti itu. Jadi kalau maunya yang seperti di RPP ya ketika pembentukan kelompok itu ya mungkin saya biasanya sih pakai speaker yang ada di web itu yang kantornya juga, kemudian saya acak, saya biarkan apa namanya CD biar istilahnya fair. Baik, jadi untuk diagnostik tes sendiri telah terlaksana, hanya saja dalam bentuk yang berbeda. Kemudian dalam inti pembelajaran Pak Gun menekankan pada pengkondisian kelas. Dalam pengkondisian kelas Pak Gun mengkondisikan anak untuk mempraktekkan langsung dalam mengidentifikasi serta menganalisis dengan perakitan bongkar pasang komputer tadi ya Pak. Kemudian
ada satu hal yang berhubungan dengan diagnostik tes ya Pak, nanti akan saya sampaikan di akhir ya Pak. Kemudian kemarin Pak Kun sudah menyampaikan mengenai pengelompokan. Itu untuk saat ini dinamakan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Apakah Pak Kun sudah melaksanakan kegiatan tersebut? Kalau kemarin sebenarnya belum, cuman itu baru planning ya, karena untuk pembagian kelompok sendiri ya relatif saya menganggap semua itu masih nol, jadinya tidak oh ini saya amati, oh ini ternyata sudah pernah praktek komputer, oh ini belum. Jadi saya anggap itu nol semua, biar nanti ketika saya bagi secara random itu mungkin ada anak yang sudah berpengalaman, dia bisa ikut tutor sebaya lah istilahnya ya, tutor sebaya, atau mungkin kalau yang tidak sama-sama berangkat dari nol ya mungkin nanti bisa kolaborasi bersama untuk belajar bersama seperti itu. Baik, dengan pernyataan Pak Kun tadi ya, ada beberapa area pengembangan yang telah dilaksanakan. Yang pertama yaitu pengkondisian kelas tadi, Pak Kun benar-benar bisa melaksanakan demo praktik, menganalisis serta mengidentifikasi perangkat kelas komputer ya, itu terlaksana dengan baik. Menurut Pak Kun sendiri, kekurangan dari kegiatan belajar kemarin? Oke, kalau kekurangan ya jelas kemarin kan tidak seperti yang di planning di LPP ya, karena ya tidak hanya pembelajaran kemarin, saya pun juga sering mungkin di bab-bab sebelumnya itu ketika saya merancang seperti ini ternyata ada temuan-temuan yang lain, itu mungkin bisa saya jadikan evaluasi untuk pembelajaran yang sebenarnya tadi saya ceritakan. Yang dulu saya cuma presentasi ternyata outputnya tidak maksimal, ya tahun ini saya maksimalkan dengan menghadirkan alat itu seperti itu. Ada kendala yang dihadapi berkaitan dengan kekurangannya? Ya, kalau terkait kendala mungkin ya alat praktik ya, mungkin nanti bisa disediakan secara tersendiri, mungkin nanti kedepannya bisa disupport untuk alat praktik, karena kan nanti kalau bicara teknologi untuk jaringan kan tidak hanya komputer, mungkin ada jaringan switch, ada router, kemudian contoh-contoh kabel, ada kabel UTP, STP, beroptik, koaksial, ya macam-macam lah. Mungkin nanti alat praktiknya itu mungkin bisa disupport oleh sekolah. Baik, dari evaluasi adanya kekurangan, terus adanya kendala, menurut Pak Kun sendiri, mengapa hal tersebut bisa terjadi dalam pembelajaran Pak Kun? Mungkin karena kurang persiapan, karena alat bahannya itu kan istilahnya kalau saya bilang itu ya dadakan, tidak dipersiapkan. Baik, tadi Pak Kun sudah menyampaikan ada kendala yaitu berupa kurangnya persiapan dari perlengkapan dan juga adanya planning yang meleset dari kegiatan tersebut. Lalu untuk pembelajaran selanjutnya, menurut Pak Kun apa yang sudah direncanakan sebelumnya supaya terrealisasi dengan baik itu, apa yang harus dilaksanakan? Kalau apa yang harus dilaksanakan tentunya pasti mereview bahan ajar dulu sebelum kita sampaikan ke siswa seperti itu, dan nanti temuan-temuan itu nanti akan buat evaluasi untuk semester mendatang. Baik, kemudian mengenai ada yang disebut dengan kompetensi sosial emosional, dan Pak Kun sudah mencantumkan pada RPP yaitu mandiri, benar kritis, dan gotong royong. Dan hal tersebut menurut Pak Kun apakah sudah ada dalam kegiatan pembelajaran kemarin? Ada, cuman tidak apa ya, kalau dari skor 0 sampai 10 mungkin 7. Karena kemarin ya kayak sama halnya saya ketika tanya siapa yang berani maju, itu kan tidak, kalau tentunya skornya 10 kan berarti tunjuk tangan semua kan, itu kan hanya ada beberapa anak yang mungkin berani atau mungkin karena dia memang penasaran seperti itu. Kemarin sudah terlaksana dengan begitu baik. Untuk kesimpulan dari kegiatan hari ini yaitu Pak Kun sudah sangat luar biasa dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Hanya saja ada beberapa kegiatan yang telah terplanning dalam RPP yang belum dapat dilaksanakan, dan tentu saja harapannya harus ada perbaikan. Harapannya Pak Kun seperti apa? Ya namanya dalam penyusunan RPP mungkin bisa lebih dipersiapkan. Ini sudah berjalan 3 bab, mungkin kan sudah bisa meraba-raba, bisa meraba-raba kemampuan siswa, nanti bab-bab yang akan diberikan ke siswa nanti bisa dipersiapkan. Terkait pembelajaran yang berdiferensiasi, yang liputan saran dari Bu Eka itu tentang pembelajaran berdiferensiasi, yaitu memang
nggak tetap saya laksanakan, tapi memang harus dilaksanakan ya untuk meningkatkan minat, meningkatkan semangat siswa. Jadi intinya Pak Gun akan mengadakan perbaikan yang lebih baik lagi. Tentunya kegiatan belajar mengajar tersebut untuk kegiatan belajar mengajar yang berpihak pada siswa, begitu ya Pak. Tadi Pak Gun akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi dan juga menerapkan kompetensi sosial emosional dengan lebih baik lagi, begitu ya Pak. Mudah-mudahan apa yang telah direncanakan oleh Pak Gun ini dapat terrealisasi dalam proses pembelajaran selanjutnya. Untuk perubahan tersebut, rencana pelaksanaannya sendiri Pak Gun akan melaksanakan kapan? Nanti ya habis bab ini ya mungkin nanti setelah evaluasi semester ini berjalan. Jadi akan segera dilaksanakan segera mungkin ya Pak. Adanya pembelajaran berdiferensiasi, penerapan KSE dalam pembelajaran, itu sangat luar biasa Pak Gun. Tentu saja kita sebagai seorang guru, tadi Pak Gun menyampaikan dalam pembuatan perencanaan RPP itu kita sebagai guru atau pendidik telah merencanakan dengan sebaik mungkin. Namun pada saat kita di kelas itu kita juga menyesuaikan dengan kondisi kelas sehingga ada improvisasi pada setiap kegiatan belajar mengajar. Ke depan kegiatan belajar mengajar lebih baik dan berpihak pada siswa, begitu ya. Demikian percakapan kita ini dengan kesimpulan bahwa pembelajaran setiap guru itu pastinya sudah sangat baik karena itu memang sudah kita ya Pak Gun. Hanya saja ada beberapa hal yang memang harus diperhatikan demi keberlanjutan kita sehingga kita senantiasa menjadi lebih baik, begitu ya Pak. Demikian tadi kegiatan pasca observasi kali ini. Terima kasih banyak atas partisipasinya Pak Gun. Ini sangat membantu saya pribadi, bermanfaat bagi saya dan saya juga dapat bermanfaat untuk Pak Gun. Iya, das. Selanjutnya mohon berikan balik dari kegiatan saya. Terima kasih Pak Gun, juga Bu Eka yang sudah melakukan kerjaan luar biasa. Banyak sekali pengalaman yang didapat dari kesempatan tersebut. Ada banyak mengarahkan terhadap mereka jalan dengan hal yang Pak Gun. Tujuannya mengenalkan mereka jalan. Jadi bukan kita tujuan nanti yang diobservasi kemudian kemudian nanti dalam rapat juga sudah karena dalam pembelajaran berperan antara observasi prinsip juga sama belajar gitu ya. Jika itu yang misalnya yang observasi dipakai ada ya semuanya tidak ada dan kolaborasi tidak memberi atau memberikan saran itu lebih pengalaman gitu tidak nama sekali. Kemudian selanjutnya yang kedua itu proses kreatif. Ini percakapan ada dilakukan tidak ada yang kemudian lebih banyak bicara atau lebih dominan gitu. Semuanya dari keduanya namanya sama-sama bisa memberikan upah pendidikan baik dan mengulang perkataan dengan kita sudah sering memberikan konfirmasi sebelum kita memberikan pertanyaan berikutnya gitu ya. Jadi kita Gun menyampaikan jadi konfirmasi itu memang sangat baik digunakan kemudian pertanyaan yang digunakan merupakan pertanyaan khusus kita juga lebih karena penting sekali dalam kegiatan testing itu kita memberikan pertanyaan terbuka, jadi tidak ada terbuka itu yang sifatnya memang menggali ide, menggali kreativitas dan observasi. Kalau tertutup itu biasanya kita bertanya apa. Nah tadi sepertinya masih beberapa kali menyampaikan apa. Kalau apakah itu jawabannya kan dia tidak selesai gitu ya. Nah harapan kita ketika kita mengajukan pertanyaan itu yang kemudian yang diobservasi bisa mengeksplor semua potensi.
mungkin bisa seperti itu. Kemudian memaksimalkan potensi ini juga sebetulnya komunikasi. Harapannya dalam setiap percakapan yang konsep seperti ini, percakapan itu menghasilkan tidak hanya banyak Pak juga sudah merumuskan juga nantinya apa fungsi dan sebagainya. Yang apa semakin jelas. Kemudian tindak lanjut waktu berasal dari percakapan lain. Hasil dari refleksi, hasil dari percakapan ini, dan saya mestinya seperti ini sebagai pihak yang observasi. Kemudian percakapan ditutup dengan kesimpulan dari sebelum memberikan kesimpulan kemudian keseluruhan dilakukan tapi sudah menghasilkan sepakut itu sangat luar biasa. Itu kadang-kadang dari saya jadi saja ya. Kita sudah berada di akhir sesi karena kegiatan pasca observasi sudah terlaksana, sudah ada percakapan pasca observasi menggunakan alutsista, kemudian saya laksanakan dengan beliau Bapak Menyanyi selaku supervisi, kemudian sudah ada umpan balik dari beliau pengajar praktik Ibu Endah Sobraya. Saya akhiri kegiatan kali ini. Salam dan bahagia calon guru penggerak Angkatan 8. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.